Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunnakhisu fil khalqi afala yaqilun. Jamaah salat duhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi kita, bagi manusia untuk mengharap pujian. Hanya Allah yang berhak mendapat pujian. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak pernah bertemu, atau ada yang pernah bertemu Pak dengan Rasul dalam mimpi barangkali? Ya mungkin tidak ada. Tapi dengan ikhtiar kita, memperbanyak sholawat kita, insya Allah nanti di yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang sholat zuhur yang dirahmati Allah, banyak di antara kita, rekan kita, saudara kita, tetangga kita mungkin yang hari ini tidak sempat untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan berbagai macam alasan. Mungkin tuh di sebelah lagi sakit Pak, padahal dekat dengan sini, tapi karena kemampuannya kurang, tidak ada, maka tidak sempat untuk melaksanakan sholat berjamaah seperti kita. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan hidayah, dibimbing, diberikan petunjuk oleh Allah, masih diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk bila melaksanakan sholat berjamaah saat ini. Artinya Allah masih cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, maka malaikat, seluruh penduduk yang ada di langit, atau bahkan sesama manusia akan cinta Pak kepada kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasul bersabda, hadis qudsi ini adalah hadis yang maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, idza ahabballahu abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan, kata Allah. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, aku mencintai seseorang. Fa'ahibbuhu, maka cintai dia. Kata Allah kepada malaikat Jibril seperti itu. Bukan hanya putus di Jibril saja, Jibril pun memanggil kepada seluruh penduduk yang ada di langit. Wahai penduduk yang ada di langit, kata Jibril,
innallaha yuhibbu fulanan. Allah cinta kepada si fulan. Fa'ahibbuhu jamak. Fayuhibbu ahli sama, maka seluruh penduduk yang ada di langit sama-sama patuh dan tunduk kepada Allah dan malaikatnya untuk mencintai kepada hamba yang dicintai Allah Subhanahu. Summa yudaul kubul, penduduk yang ada di bumi pun sama-sama mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, malaikat, seluruh penduduk yang ada di langit, kemudian manusia yang ada di bumi, semuanya mencintai kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di sini rata-rata 40 tahun kayaknya ini. 40 tahun lebih. Saya aja 45. Itu kan 45. Nah, Rasul atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi Rasul pada saat umur 40 tahun. Jadi kedewasaan manusia kalau diukur dengan Nabi diangkat jadi Rasul oleh Allah, kedewasaan secara fisik maupun secara spiritual berada pada saat 40 tahun. Nih, waspadai nih ya, yang 40 tahun apalagi sudah lebih ini harus kita waspadai ini. Apa yang harus kita lakukan? 40 tahun apalagi menjelang lebih dari 40 tahun. Tetapi Allah memperingatkan dalam surat Yasin ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Itu dalam barang siapa kami panjangkan umurnya, meskipun tadi sudah 40 tahun kemudian Allah panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan kepada keadaan semula. Semula kita kuat akan dibuat oleh Allah menjadi lemah. Semula kita cerdas akan dibuat oleh Allah menjadi pikun. Itu dalam surat Yasin, Mbak, dijelaskan seperti itu. Maka nggak usah terlalu gembira kalau seandainya dipanjangkan oleh Allah umur kita, maka kita harus siap-siap menerima takdir dari Allah. Kuat menjadi lemah, awalnya cerdas menjadi pikun kembali. Ini apa yang harus dilakukan pada saat kita 40 tahun atau lebih. Maka Allah menjelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hatta idza balagha asaddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala rabbi ausini an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah al-ayah. Jadi ada beberapa hikmah dari surat ini, bahwa kita yang sudah 40 tahun harus lebih meningkatkan. Yang pertama, Rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Tingkatkan bersyukurnya kepada Allah. Kadang kita bisa bersyukur itu saat kita diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah.
diberi kesehatan oleh Allah saat kita terpuruk. Ayo, saat kita tidak diberi rizki atau rizkinya kita sedikit, kadang mengucap alhamdulillah itu malasnya minta ampun. Tetapi kalau diberi kita kebahagiaan, diberi rezeki Allah, berkali-kali kita ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Tapi kata saat kita terpuruk, boro-boro ingat kepada Allah, ya. Tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yusallina daiman bil jamaah. Nah ini kita harus tingkatkan sholat berjamaah kita, Pak. Mungkin kita pada saat di kantor melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi pada sholat di rumah mungkin kita malas juga. Padahal sholat berjamaah itu luar biasa. Bisab'in wa isrin, 27 ganjarannya 27 rakaat, Pak. Hadis qudsi Rasul menjelaskan bagi orang yang berjamaah diikuti oleh malaikat. Malaikat ini menurut sebagian ulama bukan malaikat raqib dan atid yang sehari-hari mencatat amal baik dan buruk, bukan. Tetapi malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah untuk mencatat orang-orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah. Rasul menjelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar. Saling bergiliran tuh, Pak. Bukan hanya piket aja serah terima, malaikat aja serah terima, Pak. Malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Yata'aqabuna wa yastami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Malaikat berkumpul pada saat sholat asar dan sholat subuh. Ya, sholat asar dia ada bermalam sampai subuh. Yang subuh turun dari langit, kemudian bermalam lagi sampai asar. Ini dicatat langsung oleh Allah, langsung malaikat, dilaporkan kepada Allah, langsung naik. Pada saat malaikat naik, maka Allah bertanya, meskipun Allah itu sudah tahu, kaifa taroknahum ibadi, bagaimana atau apa pada saat kau tinggalkan dan pada saat kau datangi wahai malaikat hambaku, pada saat lagi apain? Taroknahum wahum yusalluna. Ya Allah, ya Rabb, hambaku pada saat aku tinggalkan dia lagi sholat berjamaah. Wa atainahum wahum yusalluna. Dan pada saat aku datangi, ya Allah, dia juga lagi sholat berjamaah. Inilah kelebihan sholat berjamaah. Dicatat oleh malaikat, bukan pencatat amal dan baik, raqib dan atid, bukan. Akan tetapi malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah untuk memberikan catatan kepada Allah, penghormatan bagi manusia-manusia, bagi hamba-hamba yang selalu melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang kedua yang harus dilakukan, lebih sering, lebih meningkatkan sholat berjamaah kita pada saat umur-umur 40 tahun. Ke belakang bolehlah, kita kan malas-malasan dikit, itu kan sudah terlewat. Tetapi ke depan, saat umur 40 tahun apalagi lebih, tingkatkan, Pak, sholat berjamaahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wawasainal insana biwalidayhi. Kita harus
membahagiakan kedua orang tua. Saatnya sekarang, kalau belum dimulai 40 tahun belum terlambat. Bahagiakan orang tua kita, Pak. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan buat sedih, Pak. Berbuat baiklah kepada orang tua. Ya. Ada rizki, sebelum ke orang lain kita sisihkan untuk orang tua. Apalagi kalau kita mempunyai rizki lebih, kasih orang tua. Itu yang harus kita lakukan pada saat kita berumur 40 tahun atau lebih. Kemudian yang berikutnya adalah wa an a'mala sholihan tardahu. Meningkatkan amal kita. Kalau kita sudah mempunyai kadar untuk zakat, lakukan zakat. Kalau belum nyampe kepada kadar zakat, maka tidak kurang faedahnya sedekah. Berikan sebagian harta kita kepada yang berhak menerimanya. Jangan sampai kita sudah diberikan harta rizki oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Saya pikir kalau kita sebagai pegawai 2,5% itu kayaknya sudah bisa untuk diberikan kepada fakir miskin, kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan pada saat kita umur 40 tahun atau lebih adalah ini tubtu ilaika. Saatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak salah sebagai manusia. Banyak maksiat melalui mata, melalui telinga, melalui mulut atau lidah, melalui kaki, sering kita lakukan tanpa terasa. Tanpa terasa kita lakukan terus menerus berbuat dosa. Meskipun kecil lama-lama akan menjadi besar. Nah, oleh karena itu tubtu ilaika, segera kembalikan kepada Allah dengan cara beristighfar minimal astagfirullahaladzim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Segera kembalikan kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita umur 40 tahun atau lebih. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Beberapa hal ini menurut surat Al-Ahqaf ayat 15 ini itu prioritas. Banyak yang perlu kita lakukan selain itu sebenarnya. Oleh karenanya mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan berusaha untuk menjauhkan dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.